Ini buku yang lain. AMDAL ini juga, tapi kalau AMDAL mungkin masih ada ini. Ini waktu kita ketemu di Filsafat Ilmu. Ini ada buku teman kolega saya dari IPB. Eh, kalau ini kemungkinan besar di toko-toko buku ada. Teori perencanaan, mazhab dan praktek perencanaan pengembangan wilayah. Saya kira relevan ini. Ini saya kira saya sudah pernah cerita pada Anda ketika ketemu di mata kuliah filsafat ilmu dan metodologi penelitian. Artikel-artikel yang berkaitan dengan manajemen dan perencanaan lingkungan. Kalau Anda nusun tesis atau lagi nulis artikel yang berkaitan dengan dua topik itu dan sekiranya artikel-artikel saya connect, silakan disitasi. Ini semua ada open publication. Baik, mari kita mulai dengan menjawab pertanyaan ini. Silahkan dijawab melalui meeting chat.
Baik, terima kasih atas responnya teman-teman. Semuanya sudah menjawab dan sudah saya baca. Mari kita lihat di slide berikutnya. Eh, untuk mengkonfirmasi atau membandingkan antara jawaban teman-teman dengan yang saya tulis. Jadi a set of statement, seperangkat pernyataan atau prinsip yang diperalati ya untuk menjelaskan tentang kelompok fakta atau fenomena khususnya yang sudah diulang, sudah diuji berkali-kali dan diterima secara umum dan bisa digunakan untuk membuat prediksi tentang fenomena. Saya kira kalau jawaban teman-teman semua connect lah meskipun rumusannya beda gitu ya. Set of rule or principle for the study of subject. Seperangkat prinsip tentang studi dari sebuah subjek. A body of principle belonging to one part of the subject. Satu cara untuk memahami dunia. Tadi kan, jadi a set of principle tadi. Suatu kerangka untuk mengorganisasi fakta dan pengalaman dan menginterpretasi dengan cara yang sistematis. Coba kita lihat tentang teori ya. Di perencanaan, di ranah perencanaan itu ada sebuah teori namanya teori pertumbuhan yang disebut sebagai growth pole atau growth center theory. Itu pertama kali dikemukakan oleh Perrock dan Baudeville, seorang pakar dari Perancis, yang kemudian saya kutip di buku saya yang tadi berjudul Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan tadi. Jadi teori itu kira-kira bicara begini, jika kita ingin membangun sebuah wilayah, maka pusatkan kegiatan itu di sebuah titik yang disebut sebagai pole atau center ya, sebagai kutub atau pusat pertumbuhan. Nah, kegiatan di pusat itu akan memberikan manfaat, akan menyebarkan manfaat dalam bentuk trickle down, tetesan ke bawah gitu, ke daerah belakang. Jadi kalau menetes, tetesan mesti ke bawah kan. Kalau ke atas itu air mancur. Nah, daerah belakang itu misalnya kalau Semarang itu daerah belakangnya adalah Demak, Kendal, Ungaran begitu. Kalau Surabaya itu ya Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Bangkalan begitu. Nah, apa sih yang menetes ke bawah itu kalau ada pusat pertumbuhan itu? Mari kita explore. Jadi sekarang ini misalnya
pemerintah sangat getol untuk membangun kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan. Zamannya Pak Jokowi itu dicanangkan ada 27 kawasan industri yang seperti kawasan industri yang di Batang itu. Kawasan ekonomi khusus. Di Harian Suara Merdeka itu kemarin ada berita bahwa Jawa Tengah itu akan memusatkan kawasan industri di selatan. Banyumas, dan sebagainya, Purworejo dan sebagainya. Supaya tidak semuanya terpusat di utara gitu, di Pantura. Nah, coba teman-teman bayangkan kalau sebuah wilayah itu ya, kota kabupaten menjadi pusat pertumbuhan itu, tetesan ke bawahnya apa ya, trickle down-nya. Mas Andrian, kira-kira bisa membayangkan trickle down-nya apa? Pertumbuhan ekonomi, Prof. Pertumbuhan ekonomi, nggih, nggih, baik. Daerah belakangan tumbuh melalui apa ya, Pak Lubna Yaskur? Wong- Mungkin ekonomi yang tidak merata. Nggih. Mas Andrian itu dulu, kok dulu, background-nya apa ya, background-nya satunya? Lupa saya waktu filsafat Saya ya. pendidikan geografi, Prof. Oke, Mbak Lubna apa? Saya teknik lingkungan, Prof. Oke, ada kaitannya. Eh, betul, ada pertumbuhan ekonomi dalam bentuk kesempatan kerja, dalam bentuk lapangan usaha, dalam bentuk daerah belakang itu diharapkan menjadi pemasok bahan baku. Saya kira kalau lapangan kerja ada ya. Jadi teman-teman coba bayangkan di salah satu pusat pertumbuhan Kota Semarang itu kan ada di Genuk itu, kawasan industri itu. Genuk itu adalah yang berada di perbatasan antara Semarang dengan Demak yang sekarang banjir terus itu loh. Itu kalau teman-teman mengamati kan eh, banyak sekali tenaga kerja yang commute gitu, ngelaju dari Sayung ke Semarang, ke kawasan industri di antaranya sebagian besar. Dulu waktu tahun 90-an saya melakukan penelitian S3 saya di sana. Saya ngambil environmental planning. Itu mereka pakai sepeda, teman-teman. Ribuan sepeda itu dari Sayung. Kalau pagi menuju ke Semarang, sore kembali ke Sayung. Katanya manusia takut matahari itu. Jadi kalau matahari dari timur dia ke barat. Terus matahari akan tenggelam di barat, kelihatan merah gitu kembali ke timur. Jadi suasana itu kita lihat ada kesempatan kerja orang laju gitu dari daerah belakang. Itu di Semarang, di Jogja itu dari Wates ke Jogja sama itu. Bersepeda juga tahun 90-an itu. Mereka menamakan dirinya di Jogja itu Sultan, Wangsul Ngitan gitu.
Terus kalau di Solo itu sebagai pusat pertumbuhan daerah belakang antara Kaliyoso dan Solo. Kaliyoso itu ke arah Purwodadi, daerah belakang juga itu. Mereka semuanya bersepeda. Tahun 90-an itu kalau orang dengar kata genuk, teman-teman, itu asosiasinya adalah daerah macet. Kalau sekarang banjir kan, dulu macet. Belum banjir dulu tahun 90-an itu. Masih aman. Nah, kalau bicara macet, maka orang akan mengkambing hitamkan para pesepeda itu dari Sayung ke Semarang itu. Oh, itu yang naik sepeda sih gitu. Saya pernah dengar begitu. Coba bayangkan kalau mereka itu naik mobil kayak Anda, apa tidak lebih macet gitu? Oh iya ya gitu. Jadi karena melihat kerumunan sepeda itu pokoknya dia biang kemacetan lah gitu. Jadi yang bikin macet itu sebenarnya yang ngomong kalau sepeda itu bikin macet gitu. Karena yang ngomong itu naik mobil gitu. Itu namanya bourgeois bias ya. Pendapat orang-orang kaya yang bias yang melenceng gitu loh. Coba kalau itu masih dipelihara sepeda gitu ya. Ada jalur lambat gitu. Kan indah gitu. Nah, sekarang orang nyepeda kan bukan untuk kerja, untuk piknik kan. Penggemar sepeda itu bukan untuk kerja. Meskipun di Jogja itu ada sego segawe. Sepeda kanggo sekolah lah nyambut gawe. Maksudnya fungsional gitu loh. Bukan hanya setiap hari Minggu datang ke Car Free Day itu loh. Kan Minggu Car Free Day, sepedanya masuk mobil, mobilnya diparkir sebelum Jalan Pahlawan kalau di Semarang, kemudian nyepeda gitu. Tetap polusinya tetap banyak kan, hanya pindah gitu. Jadi kalau orang Jawa itu nyebut bukan ngepit, ngepit itu sepeda fungsional yang memang untuk fungsional untuk kerja, untuk sekolah gitu. Tapi pit-pitan itu nyepeda, sekedar untuk rekreasi. Sehingga sumbangannya pada pengurangan polusi dan kemacetan masih sedikit. Oke, jadi itu yang dibayangkan oleh Perroch dan Bourdeville itu. Ini teori jadi mengatakan begitu. Nah, teori itu kita gunakan untuk memframe di lapangan. Jadi di lapangan memang ada. Jadi dulu kan tahun 80-an itu pusat-pusat pertumbuhan itu kalau Semarang namanya apa namanya? Kedung Sepur. Kendal, Demak, Semarang, Purwodadi. Pusat pertumbuhannya di Semarang. Kalau di Surabaya kan Gerbang Kertasusila. Gresik, Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo. Kalau Jakarta dulu Jabotabek, belum ada D-nya, Depoknya belum ada. Dan sebagainya. Jadi teori ini dulu diadopsi oleh pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pertumbuhan. Mungkin pertumbuhannya berhasil, artinya industri itu punya kontribusi yang signifikan terhadap PDB. Tahun 90-an itu hampir mencapai 25%. Lalu akhir-akhir ini 32%, sekarang turun jadi 19%. Orang menyebut sebagai deindustrialisasi gitu. Nah, teman-teman, jadi tadi betul ada trickle down dalam bentuk lapangan pekerjaan dan lapangan usaha. Tetapi ada juga trickle up gitu. Trickle up itu air yang muncrat
dari daerah belakang ke atas, yaitu modal dan tenaga kerja berkualitas. Jadi commute-nya tenaga kerja dari daerah belakang itu, dari Sayung ke Semarang, Karyoso ke Solo, Wates ke Jogja itu tenaga kerja berkualitas. Nah, indikasinya adalah ketika daerah belakang itu membutuhkan tenaga kerja, itu sulit gitu. Karena tenaga kerjanya mengalir ke daerah, ke pusat pertumbuhan. Jadi waktu saya penelitian di Ngenuk tahun 90-an itu, di Sayung itu mencari penduduk itu tukang duduk tambak. Di sana dulu masih didominasi tambak. Susah gitu. Nah, modal juga mengalir ke daerah pusat pertumbuhan gitu. Karena Anda bayangkan, jadi kalau Anda misalnya tinggal di Sayung atau di Demak gitu. Kalau punya modal, ingin menanamkan modalnya, pasti cenderung ke daerah pusat pertumbuhan. Karena lebih profitable gitu. Nah, sementara itu teman-teman, ciri industri di pusat pertumbuhan itu footloose. Footloose itu kira-kira apa ya, Mas Khairul? Mas Khairul. Halo, Mas Khairul. Are you still with us? Masih, Bapak. Oke. Kira-kira footloose itu apa? Untuk footloose itu mudah berpindah-pindah tempat, Pak. Tidak terikat Oke. pada satu tempat. Baik. Kalau Mas Zaki, Mas Muhammad Zaki, Betul, Pak. footloose ini apa? Footloose itu mungkin sama Pak, bebas tanpa terikat di satu tempat. Oke. Mas Helmi, Iya, Prof. Mas Helmi apa footloose itu? Kira-kira? I Kalau think, dari lokasi gitu ya, Prof, Footloose Industries itu mungkin betul yang dikatakan Mas Harold sama Mas Zaki. Jadi industri yang tidak terikat lokasi dan relatif bebas gitu ya, Prof, memilih lokasinya karena tidak harus dekat dengan sumber bahan bakunya gitu. that is the point. That is the point. Tidak dekat dengan bahan baku. Jadi footloose itu kan, foot itu kaki, loose itu tanpa kaki. Berarti penampakan ya. Artinya sebuah industri yang tidak berbasis pada bahan baku. Kalau misalnya di Ngenuk itu kan didominasi oleh perikanan teman-teman. Tapi bukan cold storage atau industri perikanan begitu, bukan. It has nothing to do with the local potential. Tidak ada kaitannya dengan potensi lokal gitu. Kalau di sana pertanian ya bukan industri yang kaitannya dengan pertanian, tapi misalnya industri yang berkaitan dengan IT, dengan otomotif, yang bahan bakunya dari negara tempat dia berasal, nanti diekspor lagi ke sana, keahliannya dari sana gitu. Nah, kira-kira apa ya footloose industri itu implikasinya pada daerah lokal gitu. Mbak Silvi barangkali punya ide. Jadi, what are the implication of footloose industries siting at kawasan industri di Indonesia? Implikasinya apa? Mbak Silvi masih dengan kita ya? Masih, Pak. Oke. Apa kira-kira coba Mbak Silvi bayangkan di Demak itu pertanian dan perikanan. Tapi sebagian industrinya itu nggak terkait loh dengan pertanian dan perikanan.
Implikasinya adalah Kalau implikasi untuk daerahnya bisa seperti menunjang pertumbuhan ekonominya, Prof. nggih, nggih, nggih. Ya, dari skala makro ya, dia menunjang pertumbuhan ekonomi regional lokal. Hanya untuk lokal itu implikasinya nilai tambahnya itu kecil gitu. Karena tadi kan diharapkan daerah belakang itu menjadi pemasok, teman-teman. Cuman industrinya itu it has nothing to do with local economy gitu. Jadi nilai tambahan untuk lokal itu kecil gitu. Nah itu ciri-ciri industri di kita, teman-teman. Jadi bahwa ingin memajukan industri untuk pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja ya. Cuman di lapangan begitu. Nah, itu yang terjadi juga kalau teman-teman baca di media massa, saya masih pakai membaca mainstream media massa, koran yang cetak itu. Jadi hilirisasi itu sebuah program yang diandalkan untuk bisa menjadi wahana menumbuhkan kemakmuran. Tapi yang kalau teman-teman baca di Konawe, Morowali, Halmahera, itu dari sisi pertumbuhan oke. Jadi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional maupun lokal. Tetapi nilai tambahan lokalnya itu kecil gitu. Bahkan berdampak buruk pada lingkungan. Jadi perairan di 3 daerah itu menjadi tercemar, sawahnya menjadi tercemar yang sangat mengganggu mata pencaharian masyarakat. Tingkat kemiskinannya masih lebih tinggi dari rata-rata nasional. That is the problem. Nah, ini malah terjadi seperti ini, ada perubahan alih fungsi lahan. Kalau di Genuk itu sekarang, kalau dengar kata Genuk, maka asosiasinya adalah ini, banjir. Nah, ini kemudian muncul konsep baru, agropolitan. Agropolitan itu pusat-pusat pertanian ya. Jadi maksudnya jangan sampai daerah pertanian itu dialihfungsikan menjadi kawasan industri. Kalau ini desa kota ini gagasannya Terry McGee, itu seorang guru besar di Universitas British Columbia, tempat saya sekolah, yang pernah di Malaysia. Dia mengamati hal yang sama, maka konsep yang dia ajukan adalah desa kota. Jadi mempertahankan desa itu tetap desa, yang kota itu tetap kota gitu. Maksudnya seperti di Genuk dan Sayung itu, dalam pandangan Terry McGee itu, dan agropolitan itu tetap dipertahankan sebagai tambak perikanan, tetapi sekarang sudah sama-sama ingin seperti Semarang itu, Sayung Industrial Estate gitu. Baik itu tentang yang pertama, tentang teori. Jadi kita mencoba mendiskusikan sebuah teori itu apa, kemudian kita tadi kan prinsip untuk menjelaskan tentang fenomena dan memprediksi. Nah, yang kedua itu adalah perencanaan. Ini beberapa
pengertian tentang perencanaan, dan perencanaan itu bagian dari manajemen. Proses untuk menentukan masa depan melalui suatu urutan pilihan. Silakan. Nah, ini yang menurut saya definisi yang bagus, semuanya bagus sih. Planning is bringing the future into the present. Jadi membawa ke masa depan dalam ke masa kini, sehingga kita dapat melakukan sesuatu sekarang. Jadi kita bayangkan masa depan seperti apa, lalu kita melakukan sesuatu sekarang ini. Jadi mata kuliah kita kini teori perencanaan pembangunan. Mari kita lihat satu lagi. Development. Tadi definisinya Mas Helmi bagus itu. Development is a progress gitu ya. Effort to achieve the progress. Upaya untuk mewujudkan kemajuan. Nah, kemajuan itu bisa diukur dari sisi ekonomi dan fisik melalui pertumbuhan, melalui PDB, produk domestik bruto, dan pembangunan fisik gitu. Jadi kemajuan sebuah kota itu kan kalau dia punya flyover, punya underpass, punya gedung-gedung mewah gitu. Itu fisik. Makin banyak flyover, makin banyak tol di tengah kota itu, menurut ukuran ini, itu bagus gitu. Maju lah gitu. Kota yang nggak punya flyover, underpass itu kan berarti tidak sibuk gitu, tidak macet. Nah, ini tadi, effort to achieve the progress. Progress itu diukur dari sini. Tetapi ada ukuran yang lain, yaitu yang disebut sebagai social development. Focus on qualitative and distributional change. Fokusnya itu pada perubahan distribusi dan kualitatif. Jadi ada perubahan di struktur masyarakat. Jadi kalau yang di Morowali, Konawe tadi, ini yang pertama ini. Tetapi tidak sejalan dengan pemerataan dan kelestarian lingkungan. Ini orientasi pada pertumbuhan kuantitatif, pada keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, ini yang kita sebut sebagai pembangunan berkelanjutan. Meskipun sekarang pembangunan berkelanjutan juga perlu reorientasi gitu. Karena sebuah panduan yang sudah kita adopsi sejak tahun 80-an, tapi ternyata bencana ekologis di mana-mana. Baik, teman-teman. Jadi saya rangkum dari apa yang tadi kita diskusikan. Satu, pengertian teori. Kita tadi pakai teorinya Perroch dan Bourdouvel tentang pusat pertumbuhan yang relevan dengan bidang kita. Lalu perencanaan, kemudian pembangunan. Ada dua ukuran yang sifatnya ekonomi dan fisik, dan ukuran yang sifatnya kualitatif. Ada perubahan struktur dari masyarakat untuk lebih punya akses dan bisa meningkatkan kesejahteraan.
Sampai di sini kalau ada pertanyaan, komentar. Belum ada? Baik. Sepertinya anteng-anteng. Nah, ini jadi suka tidak suka pemohonan kita itu masih eksklusif karena orientasinya lebih banyak kepada ini. Jadi termasuk pemerintah sekarang ini menggenjot pembangunan sampai bisa mencapai 8%. Tetapi tidak atau belum selaraskan dengan pemerataan dan kelestarian lingkungan. Ada tulisan Pak Sony Kraf, mantan Menteri Lingkungan Hidup kita, tentang orientasi pertumbuhan yang tinggi tidak apa namanya. Jadi judulnya saya lupa, tapi kira-kira begini. Beliau merenungkan tentang bencana di Sumatera yang prediksi perhitungan kerugian itu sampai sekitar 62 triliun. Itu kalau dibandingkan dengan orientasi pembangunan yang berorientasi pertumbuhan, itu tidak sepadan begitu. Artinya mahal harganya. Jadi Pak Sony mengidentikan bahwa alih fungsi lahan untuk kelapa sawit, untuk pertambangan, untuk HTI di Sumatera itu adalah demi untuk mengejar pertumbuhan. Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan bencana lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan itu, sungguh sumbangan dari kegiatan itu tidak sepadan gitu. Itu nanti saya share artikelnya Pak Sony. Nah, ini ketimpangan yang ditunjukkan dengan salah satu indikator namanya Gini rasio. Gini itu orang Itali yang mengukur tentang kesenjangan. Jadi makin mendekati angka 1 itu makin buruk gitu. Ini lahan di Jawa, ini luar Jawa, ini kesenjangan dalam arti kemiskinan ya. Ini posisi kita. Jadi PDB kita tinggi, nomor 16 ya. Bersyukur tentu saja. Tahun 2045 itu dicanangkan sebagai tahun emas, 100 tahun merdeka. Ini targetnya sebesar ini. Nah, seharusnya paralel dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, tapi belum gitu. Nah, ini data sudah lama 2017 untuk menunjukkan komposisi tabungan begitu ya. Jadi simpanan di atas 5 miliar itu berapa orang sih? Atau berapa persen? Yang banyak itu di sini nih. Kurang dari 100 juta. Tabungan Anda berapa? Di sini apa di sini gitu ya. Nah, maksudnya ini. Jadi 56-57% simpanan di perbankan itu dimiliki oleh 0,12 masyarakat terkaya. Sedikit itu. Nah, ini mengapa mengukur kesejahteraan
tidak hanya satu kriteria, ini dikemukakan oleh sarjana-sarjana ini. Nah, penguasaan aset dikendalikan, ini yang disebut sekarang ini lagi populer itu namanya oligarki. Jadi 40 orang terkaya menguasai berapa kali lipat ini. Tapi ternyata bukan hanya di Indonesia itu, di US, negerinya paman Trump itu, di Filipina lebih buruk lagi. Yang jumlah penduduknya kecil ya, kalau Amerika kan lebih besar dari kita. Nah ini menunjukkan ketimpangan 1% rumah tangga terkaya menguasai sekian. Ini perbandingannya dengan negara lain. Jadi negara kita itu kan berbasis pada ekstraksi sumber daya alam, ekonomi ekstraksi. Minyak bumi itu tahun 70-an, kayu 80-an, 2000, mineral. Ini sekarang di mineral ini kira. Mineral ke arah apa namanya? Yang untuk baterai itu. Tapi yang terjadi juga sama seperti hilirisasi itu. Nah, ketika COVID, teman-teman, lingkungan itu kan di pilar yang ke-13. Pilar yang ke-13 ini menunjukkan lingkungannya bagus. Udaranya cerah, airnya jernih, polusi tidak ada, kemacetan tidak ada gitu. Tapi it's not by purpose gitu. It's by accident gitu. Karena produksi menurun, mobilitas menurun, tidak ada kegiatan industri, tidak ada lalu lintas jalan gitu. Nah, tapi itu adalah di era COVID-19. Seharusnya itu di era yang reguler itu harusnya juga begitu gitu. Baik, teman-teman, saya akhiri dengan assignment ya. Jadi ada 5 pertanyaan di assignment 1. Mohon dicermati dan dijawab. Anda berenam ya. Berenam itu gimana caranya? Oke, kalau gitu gini aja. Berenam itu pertanyaan 1, 2, 3 saja. 1, tentang perencanaan itu dasarnya baik. Kemudian arti pembangunan harus ditinjau lagi. 1 lagi adalah tentang SDGs versus COVID-19. Itu kan ada 2 jawaban. Nanti yang 5-6 kita diskusikan sendiri. Nah, berenam berarti ada 3 kelompok. 1 kelompok beranggotakan 2 orang. Silahkan dijawab dalam bentuk PowerPoint untuk dipresentasikan minggu depan. Maksimal 5 slide saja satu. Jadi 1 kelompok menjawab 1 pertanyaan. Kelompok 1, 2 orang menjawab pertanyaan 1, kelompok 2 menjawab pertanyaan 2 orang juga. Nanti pertanyaan 4 dan 5 kita diskusikan sendiri.
Silakan kalau ada yang bertanya, baik tentang pertanyaan maupun pertanyaan tentang substansi. Mas Helmi, silakan. Oke, baik Prof, matur nuwun atas kesempatannya. Saya tertarik Prof sama data kalau misalkan PDB Indonesia itu saat ini masih cenderung ada di pertumbuhan ekonomi ya Prof, yang mana itu termasuk dalam eksklusif. Nah kalau menurut Prof sendiri, apakah ada pertumbuhan ekonomi yang itu inklusif gitu. Nah, ciri-cirinya itu bagaimana dan apakah bisa paralel gitu Prof antara data kuantitatif angka itu dengan pertumbuhan kesejahteraan masyarakatnya gitu Prof dari yang sudah ada. Matur nuwun Prof. Pertanyaan yang bagus. Ya, kalau data yang sekarang pertumbuhan kita, taruhlah misalnya Sumatera gitu ya. Sumatera itu kita lihat pertumbuhannya berapa. Kemudian kerusakan lingkungan, bencana alam itu. Lalu kita lihat tingkat kemiskinan ya. Tingkat kemiskinan di skala provinsi itu. Masing-masing bisa lihat ada datanya itu. Kalau yang di daerah hilirisasi itu di Konawe, Morowali, dan Halmahera itu, Kompas mencatat itu. Mencatat tentang kontribusi dari hilirisasi itu dalam mewujudkan pertumbuhan. Pertumbuhannya di atas angka nasional. Tetapi kemiskinannya juga di atas angka nasional gitu. Kalau angka nasional kan sekitar 9,2, sekarang turun menjadi 8, berapa gitu. Dia 13%, 12% gitu. Itu kalau perbandingannya ya. Jadi menunjukkan ada ketimpangan begitu antara pertumbuhan dengan kemiskinan yang masih sangat tinggi. Rendah itu adalah tingkat kemiskinannya dan kerusakan lingkungannya. Kerusakan lingkungannya itu bisa dilihat begini, Mas Hilmi dan teman-teman. Kalau daerah itu yang paling gampang adalah indeks kualitas lingkungan, IKLH. IKLH itu ada 3 indikator. Satu adalah indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas lahan. Meskipun sesungguhnya tidak atau belum bisa mewakili keseluruhannya karena sampelnya itu dia itu ngambil sampel gitu. Air itu di mana, kemudian waktunya kapan gitu. Udara juga begitu. Nah, dari 3 indikator itu kalau nanti coba teman-teman buka di website KLH lah ada itu. Itu yang paling buruk itu di indeks kualitas lahan. Jadi rata-rata kurang, jadi antara 40 sampai 50. Nah, artinya adalah ketika indeks kualitas lahan itu kurang artinya vegetasi itu tingkat vegetasinya itu rendah gitu. Kemampuan untuk mengabsorpsi air itu jadi rendah sehingga tidak heran kalau bencana banjir itu selalu meningkat baik dalam arti intensitas maupun frekuensinya. Nah, itu dari situ sudah kelihatan, Pak, ketimpangan itu.
Begitu Mas Hilmi. Baik, matur nuwun, Prof. Ada sebuah negara kemarin awal Desember itu saya diundang untuk menjadi narasumber seminar dan bedah buku tentang pembaruan hukum dalam mengatasi krisis bumi di era antroposen. Antroposen itu era sekarang ini, era di mana manusia menguasai alam. Di tornya itu, tor seminar itu, dikatakan ada sebuah negara yang berbasis pada ekstraksi sumber daya alam, seperti negara kita ini. Terus-menerus mengekstrasi, tidak memperhatikan daya dukung lingkungannya, sekarang menjadi negara miskin dan tergantung pada bantuan negara lain, namanya negara Nauru. Jadi dari situ kita belajar perlu hati-hati, kalau tidak hati-hati kita bisa menjadi negara yang tergantung pada negara lain. Kita akan tergantung pada ekstraksi sumber daya alam. Ada lagi teman-teman? Baik, nanti biar dikoordinasi Mas Andrian. Siapa berada di kelompok mana? Monggo terserah aja. Ketemu minggu depan insya Allah di hari dan jam yang sama. Selamat siang, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan untuk semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi selalu, Prof. wabarakatuh. Ye, Terima kasih matur Prof, nuwun. sehat selalu. Permisi, Prof. Ye, Prof, permisi. ini monggo matur nuwun.